Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok Mozart Store dan kali ini kami akan mewawancari teman-teman dari kelompok Jolivery. Bisa ditolong perkenalkan dulu? Halo, saya Juliana. Halo, saya Cindy. Halo, saya Luisa. Oke, sekarang kami akan perkenalkan diri dulu. Saya Devon, ini ada Jonathan, ada Herminto, ada Krismasan, Weidian, dan Devin Owen. Nah, untuk tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka, terutama setelah mengikuti kegiatan visit dan outing class bersama BEI IDX Pontianak. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya ya, Bu. Yang pertama, bagaimana cara awal memulai investasi bagi pemula, terutama mahasiswa? Untuk Jolivery bisa Kalau untuk pemula ya, apalagi mahasiswa, yang paling penting itu adalah kalian kita perlu pahami dulu konsep-konsep dasar investasi. Jadi kita perlu mencari tahu bagaimana sih konsep-konsep dasar mengenai investasi. Jadi jangan langsung begitu lihat nanti keuntungannya besar kita langsung terjun. Jangan seperti itu. Setelah itu, setelah belajar, kita perlu tahu juga tujuan investasi kita apa. Kemudian profil resiko kita sendiri, apakah kita termasuk yang berani mengambil resiko tinggi atau tidak berani. Habis itu kita perlu memilih instrumen yang sesuai dengan kita. Seterusnya kita perlu membuka rekening investasi. Jadi kita perlu ada rekening investasi agar kita bisa mulai investasi. Setelah membuka rekening, kita pelajari lagi investasi yang akan kita ambil ya. Habis itu barulah kita mulai invest secara disiplin. Dan kita perlu ada yang namanya diversifikasi, jadi jangan langsung kita ngambil banyak di satu tempat, tapi harus dipencar-pencar. Kemudian kita perlu mantau secara berkala investasi yang sudah kita ambil. Itu menurut kami. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Jo untuk penjelasan tadinya. Sekarang saya Jonathan ingin bertanya, apa saja jenis investasi yang cocok untuk anak muda dengan modal yang kecil? Sebagai mahasiswa yang belum mempunyai penghasilan tetap, pilihan investasi yang aman tuh bisa dimulai dari nominal yang kecil dulu. Salah satu pilihannya itu adalah reksadana pasar uang, karena itu bisa dimulai dari 10.000 saja dan risikonya juga cukup rendah. Lalu saat ini juga ada saham-saham dengan nominal yang rendah, bahkan dapat membeli satu lotnya cuma seharga 100.000. Lalu kita juga harus bisa memilih instrumen yang sesuai dan memahami dasar-dasarnya, sehingga investasi kita bisa melakukan investasi dengan modal yang terbatas. Sekian jawabannya. Nah, baik, untuk pertanyaan ketiga nih, kami mau nanya, menurut kalian seberapa penting sih pemahaman risiko dalam mengambil keputusan investasi? Menurut kami pemahaman risiko tuh penting banget sih, karena kalau kita nggak paham tentang risiko, kalau dia pas naik turun pasarnya itu pastinya kita nantinya panik. Nah, kalau kita panik, kita bakal jual rugi. Nah, kalau seenggaknya kita paham tentang risikonya, kita tuh bisa lebih tenang waktu hadapi naik turun nilai investasi dan bisa ambil keputusan yang lebih rasional. Nah, misalnya itu kalau kita ada satu produk yang memang beresiko tinggi, kita nggak kaget kalau nilainya tiba-tiba turun, justru kita bisa lebih siap dan tahu apa langkah selanjutnya. Jadi sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting banget untuk tahu seberapa besar resiko dari produk tersebut dan apakah resiko tersebut bisa sesuai dengan kemampuan dari diri kita. Jangan sampai hanya ikut-ikutan orang untuk invest di produk ini, karena pemahaman resiko itu nantinya bisa berjangka panjang. Itu sih dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian tantangan terbesar apa yang biasanya dihadapi saat kita memulai berinvestasi? Oke, menurut kami sebenarnya tantangannya banyak ya. Jadi tantangan yang pertama itu biasanya dari kita sendiri merasa takut untuk rugi, jadi nggak berani memulai investasi. Kemudian kita juga bingung mau mulai dari mana sih. Informasi di internet sebenarnya sudah sangat banyak, tapi saking banyaknya kita malah bingung harus mulai dari mana. Terus dari diri kita sendiri ada rasa malas belajar untuk mencari tahu bagaimana konsep-konsep dari investasi. Nah, itu adalah tantangan
beberapa tantangan, dan ada lagi yaitu kita susah untuk menyisihkan uang untuk berinvestasi. Jadi uang-uang yang kita hasilkan itu kebanyakan kita pakai untuk konsumtif. Nah, jadi itu adalah beberapa tantangan, tetapi kalau punya niat dan tujuan yang jelas, kami yakin kita mulai investasi dari kecil-kecil itu pasti bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut kalian bagaimana cara mengelola risiko tersebut saat kita melakukan investasi agar kita melakukan investasi ini tidak mengalami kerugian besar? Nah, untuk caranya tentu saja banyak. Nah, yang pertama itu dana kita bisa dibagikan ke beberapa jenis produk. Jadi kita nggak hanya beli satu produk aja. Nah, yang kedua, kami juga coba untuk pilih investasi yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan kami. Jadi kami tuh nggak asal ikut-ikutan yang lagi tren tuh apa. Dan yang ketiga itu kami juga harus melakukan evaluasi investasi yang kami lakukan. Misalnya sudah sesuai target belum, atau kalau misalnya rugi, kami bisa pertimbangkan melanjutkan investasi di produk itu atau kami tidak investasi di produk itu lagi. Itu jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tips dari kalian agar bisa tetap konsisten dalam berinvestasi di tengah banyaknya godaan konsumtif? Saran dari kami ya, kalau untuk investasi itu pisahkan dana untuk invest dari awal. Jadi itu pakai dana yang pasif, bukan dana sisa. Jadi kalau misalnya kita pakai uang sisa itu biasanya udah habis dipakai buat jajan. Kalau kita pakai dana yang emang udah sengaja disisain buat investasi, nantinya tuh bisa lebih teratur lah. Jadi itu kita udah terbagi dananya kan. Terus juga mungkin bisa pakai fitur yang ada auto invest. Jadi di beberapa aplikasi yang kami tahu itu emang ada fitur auto invest setiap bulannya. Jadi di setiap bulan dia emang udah langsung beli investnya gitu. Jadi bisa lebih disiplin invest dari kami juga gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah kalian pernah mengalami kerugian dalam investasi? Nah, kalau iya, apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut? Kalau invest ya, tentu saja pernah. Jadi pengalamannya baru beli, itu beberapa hari kemudian jatuh, drop banget. Jadi pelajaran yang bisa kami ambil itu gimana ya? Jadi waktu kita harus beli, itu harus pelajari dulu. Jadi waktu kemarin kami beli itu asal beli. Jadi nggak lihat, oh ini kayaknya menarik. Kemudian lihat testimoni lah ya, seperti feed dari orang-orang, oh kayaknya bagus, jadi langsung beli aja. Rupanya itu juga nggak boleh dijadikan patokan. Jadi kita harus pelajari dulu, misalnya laporan keuangannya bagaimana, kemudian latar belakang perusahaan itu penting sekali untuk kita pelajari. Dan jadi jangan ikut-ikutan, perlu belajar dulu lah, perlu tahu latar belakang sebelum kita terjun untuk mengambil investasi yang akan kita ambil. Dan kan kita tahu ya risiko dari saham itu naik turun. Jadi kalau misalnya turun, kita jangan panik, cepat-cepat dijual. Seperti itu. Jadi kita harus lebih sabar, lebih teliti untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, dari semua yang sudah dibahas, apa pesan atau saran kalian untuk mahasiswa yang masih ragu-ragu untuk investasi? Pesan dari kami itu adalah jangan tunggu nanti baru invest, mulai aja dari sekarang. Walaupun kecil tapi kita bisa memulainya dengan konsisten investasinya. Lalu juga untuk saat ini banyak cara untuk belajar. Dan tentu saja ada yang gratis, bisa lihat di YouTube. Banyak yang mengajarkan investasi itu secara gratis. Jadi investasi itu bukan buat orang kaya aja, tapi bisa buat siapapun itu, yang penting mau belajar. Gitu sih. Oke, baik. Jawaban-jawabannya sangat bagus ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari Jolivery atas waktu dan jawabannya yang sangat bermanfaat. Nah, jawaban-jawaban yang disampaikan tadi sangat membuka pikiran dan memberikan gambaran yang nyata tentang dunia investasi dari sudut pandang mahasiswa.